Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Surayuni. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dengan NIM 2020 041 00005. Saya di sini dipercaya untuk menjadi duta anti korupsi Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Berdiri saya di sini untuk mewakili teman-teman dan diri saya sendiri untuk menggaungkan semangat kerja nyata kita dalam memberantas korupsi. Sikap umum terhadap pemberantasan korupsi emang telah berubah, terutama awal abad ini. Kini korupsi telah menjadi musuh besar bagi masyarakat Indonesia dan bagi rakyat di seluruh dunia. Sesungguhnya semangat itulah menjadi dasar ditetapkannya Hari Anti Korupsi sejak tahun 2003 oleh PBB. Oke, jadi pada intinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada diri kita untuk memberantas korupsi, untuk memerangi korupsi. Memang hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini adalah pekerjaan yang berat, di mana kita mendapatkan tantangan dan perlawanan. Hal yang pasti terjadi adalah fight back atau serangan balik dari para pelaku koruptor pastilah akan terjadi. Namun kita terus melangkah tegap dan derap mantap maju ke depan untuk melawan serangan-serangan balik itu. Jadi, kita harus memegang prinsip teguh pada diri kita dengan satu tujuan, yaitu menciptakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersih dari aksi korupsi. Tema yang saya akan angkat di sini adalah pungli. Pungli adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merupakan penyakit yang berulang-ulang kali atau berulang-ulang yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Pungli dilakukan tanpa rasa bersalah, yaitu menjadi kebiasaan buruk di sektor pelayanan publik. Jadi oleh sebagian oknum yang ada, itu pungli itu dianggap sebagai hal yang biasa karena kurangnya pengawasan yang ketat pada pelayanan publik, terutama pada pelayanan publik untuk masalah korupsi ini. Jadi kita harus memahami mengapa pungli itu bisa terjadi. Pungli terjadi karena pelaku ada di posisi menguntungkan dan bekerja di sektor yang menempatkannya harus berhadapan dengan pihak-pihak yang membutuhkan jasanya. Dan pelaku menjual kekuasaannya dengan menerapkan bayaran melebihi tarif resmi yang tidak diatur dalam aturan main. Yang kedua ada tekanan. Pungli terjadi karena si aparat berintegrasi rendah, tidak memiliki peluang atau pilihan dan tidak berdaya menghindar atau menolak kerjasama dan tekanan koleganya, bahkan mungkin oleh atasannya juga berintegrasi dan bermental akhlak yang rendah. Yang ketiga ada DNA atau tabiat dari sifat bawaan itu sendiri. Pungli menjadi subur ketika sektor pelayanan publik ditempati atau dikuasai oleh aparat yang dari lahirnya membawa virus DNA dengan naluri atau sifat mencuri, kleptomania, dan gemar suka ngutil hak orang lain atau mengambil hak-hak orang lain. Dan kita sebagai mahasiswa tidak kalah pentingnya untuk memberantas pungli, karena dengan hal ini kita dengan rekan-rekan kita di fakultas atau di universitas kita bersama-sama memberantas pungli. Pasalnya, untuk memberantas korupsi sendiri, memberantas tingkatkan pungli sendiri, tidak hanya bisa dilakukan untuk diri sendiri, tapi harus digaungkan untuk semua halayak, untuk semua kalangan, agar mampu memberantas pungli ini. Bersama-sama bertekad untuk memberantas korupsi, memberantas pungli. Permasalahannya dan juga permasalahan yang kita hadapi adalah ada aja orang-orang dari instansi pemerintah atau instansi swasta atau dari kalangan manapun yang melakukan pungli ini. Dan pungli ini sudah dianggap seperti hal biasa, seperti budaya. Korupsi atau pungli ini sendiri itu sudah dianggap biasa dan budaya bagi negara kita, yang dimana memang sudah banyak atau masih banyak yang melakukan hal-hal ini.
untuk menguntungkan dirinya sendiri, untuk mendapatkan keuntungan yang pada dasarnya itu bukan haknya. Memang mungkin pungli dilakukan karena biaya hidup kita tinggi, namun biaya pendapatan kita kurang. Jadi orang-orang memperlakukan secara segala cara untuk mendapatkan uang, baik itu walaupun itu melakukan hal-hal di luar logika kita atau di luar yang pada dasarnya pungli ini pun itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang dimana jika kita melakukan pungli ini, apabila ketahuan, kita akan dikenakan pasal-pasal yang berlaku untuk pungli, untuk korupsi ini, dan dikenakan hukuman yang setimpal dengan apa yang kita lakukan, dengan apa perbuatan kita sendiri. Makanya pada dasarnya pungli ini ada saja yang tidak ketahuan atau sedang melakukan pungli namun tidak ada yang tahu bahwa dia melakukan hal-hal korupsi ini. Namun balik lagi itu karena kurangnya pengawasan, ya seperti tadi yang sudah saya bicarakan, itu karena kurangnya pengawasan dari berbagai pihak pengawas pungli, pihak pengawas anti korupsi ini gitu. Maka dari itu, kita harus optimis menatap masa depan, kita harus percaya diri dan berani menghadapi tantangan kompetisi global. Kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi salah satu negara terkuat di dunia, dan kita harus bisa membasmi para oknum-oknum yang menyebabkan negara kita tercoreng, seperti oknum-oknum yang melakukan korupsi. Karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah pengikat utama dalam meraih kemajuan. Persatuan dan persaudaraan kita harus terus kita perkuat. Hanya dengan bersatu kita akan menjadi negara yang kuat dan disegani dunia. Ideologi Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa yang setiap warga negara harus menjadi bagian darinya. Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Indonesia yang setiap negara-negaranya memiliki hak yang sama di mata hukum. Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia. Indonesia yang mampu menjaga mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Ini bukan soal aku atau kamu, ini bukan soal kami atau mereka, ini bukan soal barat atau timur, juga bukan soal selatan atau utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semua, tapi ini saatnya memikirkan tentang bangsa kita sekarang, tentang bangsa Indonesia yang paling kita cintai dan yang paling kita junjung tinggi. Jangan pernah ragu untuk maju, karena kita mampu jika kita bersatu. Jadi mari bersatu, kita bersama-sama, kita yakin untuk bisa dan mampu membasmi korupsi di negara kita, terutama di bidang pungli. Jangan takut untuk melaporkan jika kita melihat ada tindakan korupsi atau kegiatan pungli yang ada di depan kita. Karena jika kita biarkan, itu akan merusak negara kita dan akan terus terjadi setiap harinya. Dan mungkin saja jika kita biarkan, ada orang-orang lain yang juga melakukan hal itu. Apakah kita mampu hidup di bagian orang-orang yang suka korupsi? Tentu tidak. Maka marilah kita bersama-sama untuk memberantas korupsi, baik itu dalam hal kecil. Terima kasih. Maka kita sebagai mahasiswa harus bisa membantu pemerintah dalam memberantas korupsi dengan cara yang pertama, kita bisa mengajukan kampanye-kampanye anti korupsi dan mengingatkan teman-teman kita semua atau seangkatan kita atau sekeluarga kita untuk hendaknya tidak melakukan tindakan
yang melanggar hukum. Yang kedua juga kita bisa, apabila kita melihat, apa kita mengetahui ada tindakan pungli yang terjadi di lingkungan kita, kita bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang mana kalanya itu bisa untuk memberantas tindakan tersebut. Jika tidak kita yang memulai, siapa lagi? Ayo semangat untuk memberantas korupsi, teman-teman semua. Saya Mada Surawini, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, mengucapkan terima kasih.